Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas sedikit materi di pembelajaran kelas 12 yang berjudul kuartil dan desil pada tabel distribusi frekuensi di halaman 110 sampai 120. Di pembelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang kuartil data tunggal. Kali ini saya ingin memberi penjelasan sedikit tentang kuartil data berkelompok. Mari kita simak video berikut ini, dan maaf apabila ada kata-kata yang kurang difahami atau yang tidak jelas. Rumus kuartil data berkelompok sedikit berbeda dengan kuartil data tunggal. Di halaman 110 sudah ada rumusnya, yaitu QI sama dengan LI tambah IN per 4 dikurang sigma F min I per FI dikali C. Nah, di sini saya mengambil rumus yang berbeda. Tetapi rumusnya sama aja, cuman yang beda simbolnya. Yaitu QI sama dengan TB ditambah 1/4 N dikurang FK per FI dikali P. Di sini TB adalah tepi bawah kelas kuartil ke I. Dan FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ke I. FK juga bisa disimbol dengan F besar atau F kapital. Kalau FI frekuensi kelas kuartil ke I dan P panjang kelas. I ini maksudnya kuartil yang ingin kita cari. Kuartilnya bisa kuartil 1, 2, ataupun 3. Nanti kita juga akan mencari tahu masing-masing dari simbol ini. Lanjut ke soal kuartil data berkelompok. Di sini kita disuruh nentuin Q1-nya berapa. Kita lihat dulu datanya. 11 sampai 20 ada 2 frekuensi, FK-nya 2. 21 sampai 30 ada 7 frekuensi, FK-nya 9. Kenapa tiba-tiba jadi 9? Karena 2 tambah 7 hasilnya 9. 2 tambah 7 tambah 4 hasilnya 13. Jadi tabel sebelah kanan ini adalah hasil penjumlahan dari F yang sebelah kiri ini, kayak gitu ya. Nah, udah kita lihat rumus tabelnya, kita masukin rumusnya. TB tambah P dalam kurung IN per 4 dikurang F kapital per F kecil. Di sini P-nya boleh di tengah ataupun di akhir sama aja, nggak apa-apa. Nah, pertama kita cari dulu nih IN per 4-nya berapa. I ini adalah kuartil yang pengen kita cari. Karena kita mau nyari Q1, jadinya kita nulisnya I-nya 1. Kalau nyari Q2 berarti I-nya tulis 2N per 4 kayak gitu. Nah, N ini adalah jumlah banyaknya data. Jadi tinggal frekuensi ini kita jumlahin aja semuanya. Nah, hasilnya 30. 30 ini namanya N. Langsung aja 30 dibagi 4 hasilnya 7,5. 7,5 ini adalah kelas kuartilnya. Jadi kita lihat nih 7,5 ada di tabel nomor berapa. Yang kita lihatnya FK-nya ya, frekuensi yang udah dihasilin. Kalau 2 kan belum nih ya, 7,5 belum termasuk. Yang tabel kedua nih hasilnya 9 frekuensinya, berarti masukkan 7,5, berarti kita tandain tabel yang kedua. Kita lihatnya tabel yang sebelah kanan ya, karena tabel yang sebelah kanan ini tabel yang udah dijumlahin frekuensinya. Dan 7,5 ini frekuensi yang emang udah dijumlahin, kayak gitu. Terus kita cari TB-nya atau tepi bawah. Kalau di buku namanya LI. Cara nyarinya, kita ngelihat datanya dulu nih. Datanya pertama. Nah, kita fokus sama yang udah kita garisin. 21 sampai 30. Cara gampangnya kita tinggal kurangin 0,5 aja. Tapi yang dikurangin 21 bukan yang 30. Yang dikurangin angka awal si data ini. 21 dikurang 0,5 hasilnya 20,5. Terus P ini panjang kelas. Jadi kita lihat nih masing-masing data panjang kelasnya tuh berapa. Tapi semua data itu panjang kelasnya pasti sama. Misalnya 21 sampai 30 berarti ada berapa? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30. Berarti ada 10 kelas. 21-nya ikutan dihitung. Nah, ada 10 kelas nih. Maksudnya ada 10 data gitu loh, 21 sampai 30 tuh. Nah, udah kayak gini.
kita cari F kapital atau FK atau di dalam buku sigma F min I. Menurut pengertiannya, itu tuh artinya jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. Ini kan jumlah frekuensinya, kan 9 ya jumlah frekuensi. Nah, sebelumnya berapa? 2, berarti FK-nya sama dengan 2 atau F kapitalnya sama dengan 2, kayak gitu. Jadi F kapital ini maksudnya kita kan udah nandain nih udah nandain data tabel segini, segaris ini. Nah, kalau cari F ini kita ngelihatnya angka sebelum jumlah frekuensi. 2 ini kan, bukan 2 yang ini ya, 2 yang ini, kayak gitu. Nah, misalnya nih misalnya ada soal yang kelas kuartilnya ini yang kita tanda ini yang paling atas. Berarti F kapitalnya berapa? Hasilnya 0, karena sebelum angka 2 ini kan nggak ada angka lagi ya, jadinya 0. Karena kalau ini kan karena ada angka ya, sebelumnya 2, berarti kita tulis 2. Terus per F kecil. F kecil ini adalah frekuensi kelas kuartilnya itu. Frekuensi ya, bukan jumlah frekuensi. Frekuensi kelasnya ini berarti 7. Bukan 9, bukan 2 juga, tapi 7. Karena kan yang kita tandainya 7. Udah semuanya ditemuin, kita jumlahin aja. 7,5 kurang 2 per 7. Nanti hasilnya kita kaliin ke 10. Udah kayak gini hasilnya 7,86 ditambah 20,5 hasilnya 28,36. Maaf apabila kata-kata menerangkannya kurang dipahamin atau bahasa yang kurang jelas. Mungkin kita bisa mencari referensi lain atau bertanya kepada guru atau teman yang lebih paham. Sekarang kita masuk ke bab desil. Desil adalah bilangan yang difungsikan sebagai ukuran pemusatan data menjadi 10 bagian yang sama. Karena desil membagi data menjadi 10 bagian, maka biasanya dasar penghitungan desil memakai angka persepuluhan. Desil ini gunanya biasanya untuk membagi sebuah data itu jadi 10 kayak gitu. Nah, jadi sebuah fakta kalau misalnya desil ini pasti datanya lebih dari 10. Karena nggak bisa. Nah, kita lanjut ke rumus desil tunggal. Ini rumusnya lumayan mudah. Jadi ini maksudnya desil dan I ini adalah desil yang ingin kita cari. Jadi desil ini nggak terbatas cuma sampai 3, tapi bisa desil 5, desil 7, desil 9, desil 13 terserah. Nah, di sini I-nya adalah desil yang pengen kita cari, dan N adalah banyaknya data. Kayak gini ya, tinggal kita masukin aja contohnya. Nilai pada pelajaran statistik 1 terdapat sebanyak 10 mahasiswa dengan nilai segini. Dan tentukanlah nilai desil D6-nya. Jadi penyelesaian kita urutkan dulu data dari yang terkecil. Kemudian kita masukkan rumusnya. I kali N tambah 1 per 10. Karena D-nya kita cari mau desil 6, jadinya I kita ubah angka 6. Jadi 6 dikali 10 tambah 1 per 10. 10 tambah 1, 11. 66 dibagi 10 sama dengan 6,6. Ini lumayan mudah untuk desil data tunggal. Sekarang kita lanjut ke rumus desil berkelompok. Sebenarnya rumus desil berkelompok sama dengan kayak kuartil berkelompok, cuman bedanya kalau ini tuh IN-nya dibagi 10, kalau yang tadi kuartil dibagi 4. Dan yang lainnya semuanya sama, keterangan-keterangannya juga sama. Ya. Langsung contohnya aja. Di sini ada sebuah data, dan kita disuruh menentukan D6-nya berapa. Kita masukin dulu rumusnya. DI sama dengan TB tambah P kali IN per 10 kurang F kapital per F kecil. F kapital tadi adalah
frekuensi yang udah dijumlah. Tapi dia yang sebelumnya, sebelum si frekuensi. Kalau misalnya yang F kecil, itu si frekuensinya ini, tapi yang belum dijumlah. Dan di sini ini lupa nggak nulis FK-nya, jadi yang nulis FK-nya yang cuma tabel bawahnya aja. Oke. Nah, di sini kita tulis D6 ya. Dan IN per 10-nya ini berarti I-nya diganti 6 ya. 6 dikali N per 10. N-nya berapa? N-nya kita hitung. F-nya nih 5 tambah 6 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 4 hasilnya 30. Sebenarnya FK ini apa sih? Itu FK adalah apa tuh? Menjumlahkan frekuensi, data frekuensi. Jadi FK yang pertama ini 5 ya. FK yang kedua kenapa bisa 11? Karena 5 ditambah 6, 11. FK yang ketiga 11 tambah 3 hasilnya 14. 14 tambah 5 hasilnya 19. Seterusnya seperti itu. Itu adalah FK sebenarnya. Jadi frekuensi yang udah dijumlahkan seperti itu. Nah, ini kan udah 6 dikali 30 bagi 10 sama dengan 18. Kita taruh di sini 18. Kemudian TB-nya. Oh ya, tadi kan 18 si frekuensinya. Nah, kita cari nih mana sih yang 18. Kita cari aja FK-nya ya. 5. Ini frekuensinya totalnya 5. Ini totalnya 11, 14. Nah, ini 19 nih totalnya. Berarti si 18 masuk ke dalam data ini dong, berarti kita stabiloin aja semuanya. Nah, udah kita berarti fokusnya di data ininya aja, di garis ininya aja. Terus kita cari tepi bawahnya. Tepi bawahnya kayak tadi ya, 20 dikurang 0,5. Jadi yang angka sebelah kiri ini kita kurang 0,5. Hasilnya 19,5. Kenapa yang kita kurang ini yang si 20-nya? Kenapa enggak yang 17? Karena frekuensinya ada di dalam segaris tabel ini. Jadinya kita kuranginnya yang ini gitu. Kemudian P-nya, panjang kelasnya kita hitung. Dari 20 sampai 22 hasilnya ada 3. Begitu juga kayak 23 sampai 25 juga hasilnya 3, 26 sampai 28 hasilnya 3. Pokoknya semuanya sama hasilnya 3. Kalau 13 semuanya 3, kalau 15 semuanya 5 kayak gitu. Kemudian kita cari F besarnya, F kapital. Tadi udah F kapital atau FK ya. Nah, di sini tuh tapi FK-nya jadi FK ini adalah frekuensi yang udah dijumlahin. FK ya. Tapi kalau di sini F-nya doang, F besar maksudnya, itu frekuensi yang udah dijumlahin tapi sebelum tabel frekuensi. Jadinya berapa? Kan ini kan yang distabiloin 19. Berarti frekuensi yang sudah dijumlahin, yang atasnya itu berarti 14. Jadi intinya kita cari aja lah data yang di atasnya gitu. Data yang di atasnya. Oke. Kalau misalnya nih contoh frekuensinya di paling atas nih, misalnya 5. Berarti misalnya yang distabiloin 5. Terus F besarnya berapa? Berarti F besarnya 0 karena di bawah di kata sebelum 5 ini belum ada angka seperti itu. Dan per F kecil. F kecil ini ya frekuensinya. Yang namanya F kecil, ya udah tulis aja 5. Jangan tulis 19-nya, salah. Karena 19 itu FK. Dan akhirnya kita jumlahin 18 kurang 14 dibagi 5 dikali 3. Gitu ya. Ditambah 19,5 tambah 2, jadi gini, 18 kurang 14 gitu, 4 dibagi 5, hasilnya nanti dikali oleh 3, dapat nih hasilnya 2,4, terus 19,5 ditambah 2,4 hasilnya 21,9, kayak gitu.
Alhamdulillah, selesai pembahasan tentang kuartil dan desil pada tabel distribusi frekuensi. Maaf apabila ada kata-kata yang sulit dipahami atau yang tidak dimengerti. Terima kasih karena telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!